Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang sudah begitu lama ya tidak melakukan aktivitas, tidak bekerja gitu teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sudah mengalami dengan begitu lama ya tidak beraktivitas, tidak bekerja, namun bingung apa yang harus dilakukan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kemudian kalian tidak was-was juga karena sudah bisa berpikir dengan wajar, berpikir dengan logika juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang cukup menyengsarakan itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, semua aktivitasnya terganggu gitu teman-teman. Dan ketika aktivitas kalian terganggu, ya itu cukup merepotkan juga gitu teman-teman ya. Karena dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis mungkin kita strong ya kita gagah, kita sehat, kita kuat, dan bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, itu teman-teman. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, aktivitas yang sering kita kerjakan itu hilang sama sekali gitu teman-teman ya, karena kita merasa tidak mampu gitu teman-teman ya. Adapun kalau dipaksakan, kita mendapatkan hal yang lain gitu teman-teman, kayak macam sensasi kelayangan pusing juga gitu teman-teman ya, dan itu cukup membingungkan. Nah, itu teman-teman, sehingga nanti melahirkan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya negatif gitu teman-teman ya. Wah, jangan-jangan ini saya tidak akan membaik-membaik. Wah, jangan-jangan saya tidak akan sembuh-sembuh gitu teman-teman ya, karena ketika mau melakukan aktivitas apapun ada sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Karena ketika melakukan aktivitas itu, ya kadang sifat dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis ada aja yang hadir gitu teman-teman ya. Lemesnya, mudah capeknya gitu teman-teman ya, kemudian rasa malasnya, ketika dipaksakan ada pusingnya juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, hampir 100% tidak bisa melakukan aktivitas yang semestinya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang melakukan yang sedang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika kalian tidak bisa melakukan aktivitas, kalian harus bisa
bisa melihat kedua sisinya gitu teman-teman ya. Kenapa harus bisa melihat kedua sisi atau kedua hal? Karena kita itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, gangguannya dapat dua hal, dapat dua gangguan gitu teman-teman. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian mau melakukan aktivitas itu ya kalian itu harus bisa melihat kedua tersebut teman-teman ya. Kalau seandainya tinggal di medisnya saja gitu teman-teman ya, atau misalkan ada yang kedua-duanya gitu teman-teman ya, kita lihat dulu dari segi medisnya. Kalau seandainya yang namanya medis, kalau masih misalkan ada sensasi, sebaiknya kalian istirahat saja dulu gitu teman-teman ya. Karena ketika sensasi medis hadir ya nggak nyaman juga gitu teman-teman, dan itu pemulihannya oleh sel kebaikan kita gitu teman-teman, jadi tidak bisa dipaksakan. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil, kalau seandainya kalian lagi keserang, ulu hatinya sedang tidak nyaman nih teman-teman ya, sedang tidak nyamannya itu kebangetan misalkan gitu teman-teman. Kalau seandainya, jangankan dipakai aktivitas yang besar gitu teman-teman ya, kalau seandainya lagi jalan saja, dipakai jalan saja itu kerasa ketarik ya ke bawah, ketarik ke bawah, kemudian ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah berarti itu kalian harus istirahat dulu gitu teman-teman, jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat besar gitu teman-teman ya. Nah tetapi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus banyak bergerak juga gitu teman-teman. Karena ketika kalian sering rebahan di dalam rumah, di dalam kamar gitu teman-teman ya, cuman nonton-nonton video Abdurrahman gitu teman-teman ya, video-video motivasi gitu, tidak akan membaik-membaik teman-teman ya. Karena jujur ya, seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian sering berbaring terus seperti itu, justru itu akan menimbulkan rasa pusing, iya, kelayangan semakin tidak hilang-hilang teman-teman ya. Kemudian ketika kita bangun itu agak kelayangan juga gitu teman-teman ya, aliran darahnya kurang lancar, aliran oksigennya kurang lancar. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus banyak bergerak. Nah bergeraknya kayak gimana? Sesuaikan saja dengan kemampuan kalian. Nah itu teman-teman, contoh kecil, kalau seandainya lagi ulu hatinya sedang tidak nyaman, ya kalian cukup duduk nongkrong depan rumah saja, hindari di dalam ruangan terus gitu teman-teman ya. Duduk nongkrong depan rumah, cuman berjemur gitu teman-teman ya, lakukan sebisa mungkin gitu teman-teman. Jangan kalian selalu berbaring terus di dalam di dalam kamar, di kasur karena berbaring itu sangat nyaman sekali ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tapi itu harus dihindari. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika teman-teman yang sekarang sudah begitu lama tidak melakukan aktivitas atau tidak bisa bergerak atau tidak bisa bekerja gitu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan itu adalah dilihat dulu dari medisnya. Kalau seandainya medisnya masih belum normal, masih mengganggu aktivitas kalian, sebaiknya jangan dipaksakan saja teman-teman. Adapun kalau misalnya kalian harus bergerak, karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh gerak, bukan butuh diam teman-teman ya. Nah geraknya itu disesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah itu teman-teman, nah makanya harus bisa memahami ke sana. Lakukan saja apa yang kalian mampu. Usahakan jangan terlalu berdiam diri di dalam ruangan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang sangat tidak nyaman ya. Semua aktivitas itu terganggu teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya. Nah kemudian bagi teman-teman yang sekarang sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian sudah lama sekali tidak bisa melakukan aktivitas, bahkan ada yang bertahun-tahun gitu teman-teman ya. Kalau seandainya itu dilihat dari psikisnya saja, sebaiknya saran saya paksakan saja teman-teman ya. Nah itu kalau seandainya dari medis, kita mungkin harus istirahat gitu teman-teman ya, karena perbaikan dari sakitnya itu dilakukan oleh sel tubuh kita sendiri gitu teman-teman. Makanya harus banyak makan yang bergizi teman-teman. Tetapi kalau misalkan dilihat dari mental, dari psikis teman-teman ya, pemulihannya tergantung daripada diri kita masing-masing. Nah itu teman-teman, kalau misalkan mentalnya masih lemah, ya paksakan saja teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu takut
gitu ya. Kalau misalnya dipaksakan nanti ada kelayangan. Kan medisnya sudah tidak ada, teman-teman. Kelayangan itu bisa karena efek stres, bisa juga ke sana gitu, teman-teman. Kalau seandainya dipaksakan, itu tidak akan apa-apa, teman-teman. Kalau seandainya dari mental gitu, teman-teman, dari psikis, bukan dari medis. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalau seandainya kalian tidak bisa beraktivitas atau bekerjanya itu karena memang psikis, ada ketakutan di situ, teman-teman, berarti mental kalian yang terganggu, dan itu yang harus dibetulkan. Dan yang namanya mental, perbaikannya tergantung daripada Anda sendirinya masing-masing. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian mau berjalan-jalan itu mentalnya masih cemen, pasti jarang pernah dilakukan, teman-teman ya. Wajar menurut saya gitu, teman-teman ya. Pas buka pintu mau jalan-jalan, karena ada perasaan cemennya masih hadir, teman-teman, selalu berpikir kemana-mana, ada ketakutan tersendiri. Akhirnya pas begitu buka pintu, keinget tentang sensasi, keinget tentang rasa yang sedang tidak nyaman, akhirnya tutup kembali pintunya dan akhirnya rebahan kembali. Mau sampai kapan, teman-teman ya? Nah itu, nah makanya ketika kalian mempunyai sensasinya itu dari psikis, alangkah baiknya kalian itu dipaksakan saja gitu, teman-teman ya. Sadari saja yang membuat kalian terdiam begitu lama tidak melakukan aktivitas itu ya karena mental gitu, teman-teman. Banyak ketakutan, harus diterima. Nah sekarang kalau kalian sudah menerima, kalian nanti bisa berpikir positif. Oh ya, ini yang namanya mental ini ya harus dibangun kembali, teman-teman ya, biar cepat membaik lagi gitu, teman-teman. Caranya seperti apa? Paksakan saja, teman-teman ya. Tapi Pak, nanti takutnya saya tuh pingsan. Selama kalian sudah makan, sudah minum, kalian tidak akan pingsan, teman-teman. Yang membuat kalian pingsan dan mati itu karena asupan buat tubuh kalian itu tidak terpenuhi. Nah makanya sebelum kalian melakukan aktivitas itu, usahakan makannya harus terpenuhi, minumnya juga harus terpenuhi. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa berpikir wajar ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi tip buat saya, buat teman-teman dari saya gitu, teman-teman, kalau seandainya dari medisnya masih ada, sebaiknya kalian istirahat saja dulu, jangan dipaksakan gitu, teman-teman ya, karena pemulihannya dari sel tubuh kalian sendiri gitu, teman-teman. Biar sel tubuh atau sel kebaikan di tubuh kita itu biar bisa bekerja dengan maksimal, ya istirahat, teman-teman ya. Namun istirahatnya juga jangan di siang hari. Di siang hari itu alangkah baiknya kalian pergunakan untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan aktivitas yang menyenangkan itu banyak sekali yang ringan-ringan ya, kayak macam duduk nongkrong depan rumah sambil berjemur gitu, teman-teman ya, sambil memandang ke arah jauh gitu, teman-teman, biar semuanya kembali fresh lagi. Nah itu teman-teman. Tetapi berbeda ketika ketika dari psikis, ya alangkah baiknya kalian itu banyak sekali beraktivitas gitu, teman-teman, biar mentalnya itu terbangun kembali, teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan aktivitas itu biasanya hampir 100% itu lebih dominan dari psikis, dari ketakutan ini itunya. Nah itu teman-teman, masih banyak sekali ketakutannya, sehingga ya ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas gitu, teman-teman. Aktivitas apapun menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi kalau seandainya kalian menyadari, oh ya ternyata nih dari psikis nih, ya harus dipaksakan, teman-teman ya. Oh ya Pak, ini dari mental nih, mentalnya masih mental pengecut gitu, teman-teman ya, harus dibina kembali, teman-teman. Paksakan saja. Kalau dari psikis karena sering berpikir kemana-mana, pikirkan saja yang positif-positif, teman-teman ya. Kalau seandainya saya beraktivitas itu, saya tidak akan apa-apa, karena pada dasarnya kalian tidak akan apa-apa, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya dari mental, wah Pak, saya masih mengalami ketakutan nih, kalau mau jalan-jalan atau mau bekerja itu saya takut nih, takut nanti sensasinya hadir lagi, pengecut itu namanya. Nah itu teman-teman, terima saja kalau kalian masih pengecut. Dulu juga saya begitu gitu, teman-teman. Dan ketika kalian menerima kalau seandainya kalian itu masih pengecut, kalian itu nanti bisa berpikir wajar, ini mentalnya harus ditumbuhkan lagi. Nah itu teman-teman, dan ketika ditumbuhkan lagi, semuanya akan kembali normal, karena memang pada dasarnya kalian normal. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa menyadari kalau kalian itu sebetulnya tidak apa-apa, teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan Pak, saya itu medisnya ada, ya itu gangguan biasa, gangguan rumahan, teman-teman ya. Yang membuat besar itu pemikiran kalian, yang membuat besar itu perasaan kalian, yang membuat besar itu mental kalian, teman-teman. Contoh kecil, ketika dulu kita masih kecil nih ya, ketika jatuh gitu, teman-teman, kemudian
ada sedikit luka, kita nangis kan ya, karena sakitnya cuma segitu ya, sebetulnya kita nangis, takut gitu teman-teman ya, bilang ke orang tua tolong dong ini diobatin, nangis kita. Tetapi karena memang udah kesininya udah agak tua, kemudian mentalnya tumbuh juga gitu teman-teman, ketika jatuh kalian biasa-biasa saja. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa menumbuhkan mentalnya juga, biar kalian itu cepat membaik, cepat sehat, cepat sembuh total gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian selalu menuruti perasaan, selalu menuruti tentang pemikiran-pemikiran negatif, kalian itu tidak akan membaik teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih banyak ketakutan nih, mau ngapa-ngapain kalian masih takut, akhirnya ragu. Ketika ragu kalian tidak beraktivitas gitu teman-teman, tidak jadi melakukan pekerjaannya. Nah itu tidak akan membaik teman-teman, tidak akan normal gitu teman-teman, kalau seandainya kita menuruti apa kata hati kata pemikiran kita. Nah itu teman-teman, jadi pemikiran negatif itu harus dilawan teman-teman ya, tanpa disadari. Sebetulnya ketika kalian sudah lama tidak beraktivitas itu ya, tanpa disadari hidup kalian itu dipermainkan oleh pemikiran negatif. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil dulu juga sama lah gitu teman-teman ya, ketika saya mau melakukan pekerjaan di awal-awal gitu teman-teman, karena memang dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis saya libur dulu bekerja gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika mengawali pertama kali bekerja, itu perasaan tidak nyaman teman-teman ya, gelisah gitu teman-teman ya, was-was juga gitu teman-teman ya, kurang percaya diri nggak pede gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau berangkat itu kadang lama ya, duduk dulu di kursi, berpikirnya kemana-mana, berpikirnya itu 1000 kali ya nah itu teman-teman ya, berpikirnya begini teman-teman ya, nanti ketika di pekerjaan saya sehat nggak ya, nanti kalau misalkan ketika bekerja sensasi hadir gimana, kemudian tambah ada rasa malas juga, nggak bekerja soalnya masih ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman, akhirnya libur juga gitu teman-teman. Besoknya ada niatan mau bekerja, kemudian terkalahkan juga oleh pemikiran-pemikiran negatif, akhirnya tidak jadi juga gitu teman-teman ya. Dan suatu saat waktu itu gitu teman-teman, saya berpikirnya begini, prinsipnya begini, kalau seandainya saya libur terus, kalau seandainya saya berdiam diri di rumah terus, mau sampai kapan teman-teman ya. Karena mengingat keadaan saya waktu dulu, saya itu orangnya sering kemana-mana teman-teman ya, jalan-jalannya jauh gitu teman-teman ya. Jangankan untuk daerah-daerah yang jauh gitu teman-teman ya, perbukitan saja sering saya lewati teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin melihat saya selalu mainnya itu ke hutan, ke perbukitan, ke pegunungan, tolong tonton juga channelnya ASEAN Village. Channel ASEAN Village itu adalah channel keseharian saya ketika sering jalan-jalan ke tempat-tempat seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi itulah kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus menguatkan mental gitu teman-teman ya. Jujur dulu memang saya seperti itu ya, jadi ketika lama nih nggak bekerja, nggak bisa aktivitas gitu teman-teman, sering berhenti juga, ada niatan di rumah sering nggak jadi juga gitu teman-teman. Tapi suatu saat kepikiran juga gitu teman-teman ya, mau sampai kapan nih saya seperti ini gitu teman-teman, karena mengingat saya itu orangnya dulu katakanlah gitu teman-teman ya, mohon maaf saya waktu itu dulu mungkin superhero gitu teman-teman ya, saya mungkin waktu itu gagah gitu teman-teman. Nah sekarang nih udah lama nih nggak aktivitas, saya bilang itu kenapa bisa seperti itu, ini harus dilawan, ini harus bangkit, ini harus semangat biar kembali normal lagi kayak dulu. Nah kemudian ketika tekadnya kuat, semangatnya tinggi, selalu ditanamkan dalam pikiran, saya tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa. Nah itu teman-teman, ketika dipaksakan, alhamdulillah bisa melewatinya gitu teman-teman. Besoknya saya lakukan lagi terus seperti itu teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus pintar-pintar selalu menanamkan dalam pikiran bahwa kita itu sehat, kita itu mampu, kita itu bisa. Karena memang pada dasarnya kalian itu memang seperti itu, bisa, mampu gitu teman-teman ya, kalian sehat gitu teman-teman. Yang membuat tidak sehat itu di mental dan di psikis. Jangan dilihat medisnya, kalau di medisnya cuman 1%. Selama kalian menjaga makannya, menjaga minumnya gitu teman-teman, menjaga asupannya,
selama 1 bulan juga kalian sudah beres sebetulnya. Yang lebih lama itu di mental, di pemikiran teman-teman ya, dirasa ada perasaan tidak nyaman teman-teman. Dan perasaan tidak nyaman itu lahir dari pola pikir yang salah, lahir dari mental juga yang kecut. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya mental kalian sudah terkalahkan gitu teman-teman ya, mentalnya menjadi mental baja lagi gitu teman-teman ya, pemikirannya sudah mulai normal lagi, sudah bisa berpikir wajar lagi, mengetahui keterkaitannya gitu teman-teman. Kalian begah, kalian tidak akan mengeluh gitu teman-teman. Itu tanda-tandanya mentalnya sudah mental baja lagi gitu teman-teman ya. Kalian tidak akan mengeluh begah, begah ngapain gitu dirasa-rasa. Dulu juga kita pernah mengalami begah. Nah itu teman-teman, wah ini nih pusing nih. Kalau seandainya mental kalian mental baja, kalian tidak akan apa-apa. Cuman pusing sedikit nih. Dulu juga pernah mengalami pusing. Ketika banyaknya itu ketika jongkok bangun ke atas itu pasti langsung pusing ya. Nah itu teman-teman, dulu juga kalian tidak cemas. Nah itu teman-teman, nah, makanya waktunya saat ini tumbuhkan mental kalian biar ketika nanti ada sensasi-sensasi dari medis itu ya kalian itu tidak mengalami ketakutan gitu teman-teman, tidak was-was, tidak gelisah, kemudian tidak kecut juga, ada rasa tidak nyaman juga. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran sudah lama tidak beraktivitas, apalagi yang bertahun-tahun gitu teman-teman, yang harus kalian lakukan. Lihat dulu dari medisnya, kalau seandainya medisnya masih ada, dan itu juga kalau seandainya sedang parah-parahnya gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian istirahat saja, biar sel perbaikan kita itu ya, biar bekerja, sel kebaikannya itu biar bisa bekerja dengan maksimal dan akhirnya cepat membaik kalau seandainya dari medisnya. Tetapi kalau misalnya kalian tidak bekerjanya itu karena mental, karena psikis gitu teman-teman, alangkah baiknya kalian bangkit, paksakan saja teman-teman ya, tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa kayak gitu teman-teman ya. Yang membuat kalian apa-apa itu menjadi tidak bekerja, menjadi tidak beraktivitas itu karena kalian terhalang oleh mental tempe kalian. Nah itu teman-teman, makanya harus dilawan, harus dipaksakan gitu teman-teman ya. Saya janji kalian tidak akan apa-apa, karena memang pada dasarnya kalian tidak akan apa-apa selama kalian sudah makan, sudah minum, beraktivitas saja gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.